Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega. Terdakwa perintangan penyidikan bersaksi untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Jenderal kok tega. Penasehat hukum Eliezer geram menyebut Ricky Rizal sengaja lupa ingatan. Patokannya karena CCTV. Sakit hati, anak racuni kedua orang tua dan kakaknya hingga tewas. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, 6 terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua bersaksi untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Saksi Cuk Putranto mengaku merasa dibohongi Ferdy Sambo terkait skenario kematian Yosua. Kesaksian Ricky Rizal di persidangan terdakwa Eliezer dan Kuatmaruf dinilai tak beraturan dan memancing emosi jaksa hingga hakim. Penasehat hukum Eliezer pun geram, menyebut Ricky sengaja lupa ingatan. Sebelas saksi termasuk 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian Yosua hadir di persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam kesaksiannya, mantan anak buah Sambo, Agus Nurpatria menyebut skenario awal pelecehan yang diikuti baku tembak adalah hal yang wajar dan dapat dipercaya. Skenario itu disampaikan Ferdy Sambo kepada bawahannya di kantor Propam Polri. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu ya. Atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Siap. Maksud kami pada saat itu saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Ya. Walaupun di kemudian hari berubah. Ya, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap yang mulia. Mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan juga bersaksi, Ferdy Sambo sejak awal mengaku tidak menembak Yosua. Hal itu pun disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar. Kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Iya. Kemudian terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Di persidangan, hakim kembali mengulik intimidasi yang dilakukan anak buah Sambo kepada keluarga Yosua di Jambi. Namun, Kepala Detasemen A Biro Paminal Propam Polri Agus Nurpatria membantah ada intimidasi kepada keluarga Yosua. Pada saat di Jambi itu baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju yang mulia. Kesaksian itu berbanding terbalik dengan pengakuan yang disampaikan Ibunda Brigadir Yosua di program Rosi. Mereka udah masuk gerombolan ke rumah secara tidak ada permisi, tidak ada kata salam. Kalau kita sebagai Nasrani atau
Assalamualaikum, kalau bagi kita agama Muslim, tidak adalah sopan santun mereka masuk ke rumah. Dengan celana yang baru saya buka, saya tenteng masih di tangan. Mereka langsung masuk, mereka langsung menutup gorden pintu. Jadi ponakan dan adik-adik ini menjerit histeris semuanya. Ada apa itu sesuai yang di media. Jadi mereka kayak membentuk pagar betis, mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP. Saksi lain mantan Kabag Gakum Biro Provos Propam Polri Kombes Susanto menyampaikan kekecewaan kepada Sambo buntut kasus Yosua. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Sebelumnya, Senin kemarin, terdakwa Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf bersaksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Tidak memunculkan titik terang, kesaksian keduanya malah dinilai tak beraturan hingga memancing emosi jaksa, penasihat hukum, hingga hakim. Dalam kesaksiannya, Riki menyebut tidak melihat Ferdi Sambo menembak Yosua setelah Eliezer. Riki pun mengaku tidak mendengar perintah Sambo kepada Eliezer untuk menembak Yosua meski berada di ruangan yang sama. Kamu sejajar sama siapa? Berdirimu? Om Kuat, Ibu. Ya, sejajar dengan Kuat berdirimu Ya, toh? di sebelah Iya, kirinya. nggak jauh kan? Itu ruangan kecil. Siap. Kecil. Ibu. Kamu nggak dengar? Siap. Yang saya ingat, Ibu, cuma perkataannya Kenapa Yosua. yang kau ingat hanya itu aja? Sedangkan pada saat tembak woi, itu kamu malah nggak dengar. Itu lebih kencang loh daripada jongkok kamu. Sama kan? Jongkok kamu. Yang jongkok saya dengar, Ibu. Iya. Pada saat siapa ini nembak, kamu udah di dalam kan? Di dalam, Ibu. Nah, itu kamu nggak dengar. Saya tidak dengar Bapak mengatakan woi tembak woi, karena itu kan panjang, Ibu. Tapi saya tidak mendengar. Nah, setelah itu kamu kan lihat bapakmu maju toh, si FS maju ke depan. Momen melihat maju ke depannya itu saya sembari ke belakang, Ibu. Jadi nggak lihat juga FS tembak. Saya lihat Bapak FS tembak itu ke dinding. Riki pun sempat bersitegang dengan penasihat hukum Eliezer, Roni Telepesi, karena mengubah keterangannya di BAP mengenai sarung tangan hitam Ferdi Sambo. Kenapa saudara saksi bilang tidak melihat sarung tangan? Jadi sudah saya sampaikan tadi, pada saat saya menyampaikan testimoni saya yang awal, saya tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak menggunakan sarung tangan. Berarti yang salah penyidik? Penyidik yang salah? Waktu itu saya disampaikan, ini Bapak pakai sarung tangan. Loh, Anda yang benar loh, saya nanti akan minta hadirkan penyidik siap, loh. Siap, tidak apa-apa. Saya sudah minta bahwa... Anda yang benar loh. Siap, saya sudah minta bahwa itu untuk dirubah. Apalagi setelah konfrontasi. BAP Anda berubah tanggal 18 Agustus. Siap. BAP konfrontasi ketika saudara saksi dikonfrontasi dan satu ruangan dengan Ferdi Sambo. Saya ada di situ. Karena saya melihat di CCTV Bapak tidak menggunakan sarung tangan. Berarti patokannya karena CCTV? Siap. Karena CCTV? Di dalam pun... Bukan karena saudara saksi, pernyataan saudara saksi di BAP? Jaksa penuntut umum pun sempat mencecar Riki terkait perannya sebagai ajudan senior mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Jaksa menilai Riki seharusnya bisa mencegah pembunuhan Yosua. Kan sudah diceritakan. Siap. Ya toh, ada kejadian. Siap. Itu kejadian nggak? Sampai saudara juga mengamankan senjatanya Yosua. Siap. Setir juga saudara amankan. Walaupun pisaunya Kuat juga nggak kau amankan. Sudah saya tanyakan ke yang bersangkutan. Tapi kenapa saudara tidak bercerita kepada FS pada waktu itu? Jadi untuk permasalahan aslinya, saya kan harus nanyakan kedua-duanya. Sedangkan Joshua sudah coba saya tanyakan. Bapak. Saudara sudah mengambil tindakan loh. Saudara polisi kan? Siap. Saudara sudah mengambil tindakan dengan mengamankan senjatanya Joshua di Magelang. Ketua Majelis Hakim bahkan dibuat geram dengan keterangan Riki yang dinilai tidak beraturan. Dari cerita tadi saudara mengatakan bahwa Adan Romer masuk ke dalam. Di dalam CCTV Adan Romer lari keluar, bukan lari ke dalam. Azan Romer itu sempat ke dalam yang mulia pada saat di CCTV itu nampak dia di luar terus. Siap. Dia lari keluar dalam sama Kodir. Nggak ada sih dia ke dalam itu pas menjelang itu sudah selesai. Siap yang mulia, betul yang mulia. Tadi saya jelaskan pada saat Bapak keluar,
Terus setelah itu Romer baru masuk yang mulia. Lah iya, makanya kan. Dan itu Joshua sudah terbunuh kan. Siap, sudah ya. Di sisi lain, terdakwa Kuatmaruf juga bersaksi tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Meski pemeriksaan lie detector mengungkap Kuatmaruf berbohong. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya lihat tembak Ferdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong. Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot. Kesaksian Kuat yang berbelit-belit pun membuat hakim geram hingga menyebut Kuat konsisten dalam kebohongannya. Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya, Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya, ya Pak. Udah, saya udah itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi terus. Malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange. Tahanan, hancur hati saya. Sambil menahan tangis, Richard Eliezer menceritakan detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Eliezer mengaku usai menembak Yosua, Ferdi Sambo melepaskan tembakan ke sejumlah target sebagai bagian dari skenario tembak-menembak. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Sambil menahan tangis, Barada Richard Eliezer menceritakan detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo. Untuk pertama kalinya, sebagai justice kolaborator, Eliezer bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Yosua yang digelar Rabu pekan lalu di PN Jakarta Pusat. Eliezer membeberkan seperti apa peristiwa Yosua dibunuh. Sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Belum siap, belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, ke samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Eliezer mengaku usai menembak Yosua, Ferdi Sambo melepaskan tembakan ke sejumlah target sebagai bagian dari skenario tembak-menembak. Tak hanya menyudutkan Sambo, kesaksian Barada Eliezer pun menyeret Putri Chandrawati yang diduga tahu dan setuju skenario pembunuhan Yosua di Duren 3. Jadi kamu aman, Chan. Kau tenang aja. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang pakai sarung tangan. Dalam persidangan fakta mengejutkan pun muncul.
saat Eliezer mengaku terdakwa Ricky Rizal sempat berniat menabrakkan mobil saat perjalanan Magelang Jakarta. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Namun Ricky Rizal membantah kesaksian Eliezer. Terkait pasca penembakan yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai 2 berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakkan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. Kepada hakim, Richard Eliezer pun mengungkapkan alasannya membongkar skenario Ferdi Sambo. Sepanjang itu dari tanggal selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua. Betul yang mulia. Iya, yang benar, yang benar. Betul yang mulia. Betul. Itu alasanmu ya. Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Dalam program Rosi Kamis pekan lalu, Ibunda Barada Eliezer, Reineke Alma Pudihang mengungkapkan perasaan hatinya hancur ketika melihat anaknya memakai baju tahanan. Eliezer pun sempat menelpon dan meminta bertemu kedua orang tuanya di Mabes Polri. Kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Jangan, nggak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua, karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada berapa orang terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur, harus jujur. Dia bilang, mama saya sudah mau jujur malam ini mama, dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Jadi saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama bu, telepon sama dia sampai bilang, lebih baik kamu pulang Manado deh daripada harus jadi seperti ini. Kalau mama bisa gantikan kamu, biarlah mama yang gantikan kamu. Sakit. Taunya sampai di sana bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi terus. Malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan. Hancur Mbak hati saya. Tidak benar sama sekali. Ini untuk pengeluaran bio 1 bulan itu 32 juta. Saudara, satu keluarga tewas diracun anak sendiri. Tersangka melarutkan 2 sendok sianida ke dalam minuman ketiga korban. Polisi menyebut motif pembunuhan karena tersangka sakit hati menjadi tulang punggung keluarga usai sang ayah pensiun. Satu keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah meninggal akibat diracun anak sendiri. Ketiga korban, ayah, ibu, dan kakak perempuan tersangka, ditemukan tewas di 3 kamar mandi berbeda di kediaman mereka. Korban diduga mengalami mual dan muntah sebelum meregang nyawa. Pembunuhan tersebut merupakan percobaan kedua. Sebelumnya, tersangka Diodava Syahdila sempat melarutkan racun ke dalam minuman es dawet korban. Namun, karena kadar zat arsenik yang dilarutkan tergolong rendah, nyawa korban masih terselamatkan. Tak tanggung-tanggung, sepekan kemudian, tersangka melarutkan 2 sendok sianida ke minuman teh dan kopi korban hingga berujung kematian. Pria berusia 22 tahun ini membeli racun sianida dari toko online dengan sistem antar pembayaran tunai. Tersangka mengaku terinspirasi menggunakan sianida dari kasus kematian Munir dan Mirna. Dari hasil otopsi, tim Dokes Polda Jawa Tengah menyebut ditemukan zat sianida di bagian lambung dan organ dalam korban mengalami kerusakan. Tinggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua, dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar, sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun.
Kematian ketiga korban sontak menggemparkan warga. Pasalnya, keluarga tersebut dikenal harmonis dan tak pernah berkonflik. Enggak. Ada biasa aja, Oh, biasa baik-baik. Mereka kalau pergi ada bapaknya pulang pergi sama-sama. Aku suka lihat kan mereka pergi bareng-bareng. Polisi menyebut motif pembunuhan dikarenakan rasa sakit hati. Tersangka mengaku terpaksa menjadi tulang punggung keluarga usai ayahnya pensiun dan ibu tak bekerja. Sementara sang kakak tak dibebankan masalah finansial. Untuk motif yang baru kami dalami, yakni adalah karena sakit hati, di mana yang bersangkutan tersangka sebagai anak kedua mendapatkan atau merasa terbebani karena harus mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun, sang paman membantah pengakuan tersangka. Ia menyebut anak bungsu keluarga korban tak dibebankan urusan keuangan. Bahkan, tersangka kerap menyusahkan orang tuanya dengan menghambur-hamburkan uang. Sikap keponakannya dinilai berubah sejak kecelakaan 2019 lalu. Tidak benar sama sekali. Bahkan justru yang merusak dana-dana milik orang tua itu dari tersangka. Seperti waktu almarhumah adik saya, Heri Riani, pernah beberapa bulan yang lalu ketemu sama saya mengatakan bahwa Mas, ini untuk pengeluaran bio 1 bulan itu 32 juta. Sementara psikolog klinis Liza Marieli Japri menduga masalah finansial bukan satu-satunya motif pembunuhan. Ia menduga faktor psikologis, ledakan dendam, dan konflik berkelanjutan turut andil dalam kasus tersebut. Jarang ada satu kasus psikologis ya, hanya single factor, satu faktor dan terjadi tiba-tiba. Itu biasanya jarang sekali. Hingga kini polisi masih mendalami motif lain pembunuhan. Polisi menyebut belum diperlukan tes kesehatan mental. Pasalnya, selama pemeriksaan tersangka lancar menjawab dan tak tampak adanya gangguan kejiwaan. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat berada di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.